perkenalkan nama saya Angelia Lestari Kristiani dan saya merupakan salah satu psikolog di aplikasi Get Calm dengan kode Counselor ANG723. Saya merupakan psikolog klinis dewasa dan saya berfokus pada permasalahan romantic relationship, self development dan juga sexual orientation. Dan hari ini saya akan membahas mengenai isu atau topik yang mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, yaitu unhealthy relationship. Atau yang sering banget nih orang-orang bilang dengan aduh toxic banget deh hubungan aku, aduh kayaknya aku berada dalam hubungan yang beracun deh. Nah coba ya kita mau coba buat kenali dulu emang hubungan yang toxic tuh seperti apa sih. Nah paling gampang tuh gini, kita nggak akan pernah tahu apa yang salah kalau nggak tahu yang benernya tuh apa. Jadi kita coba bahas dulu nih, emang yang benernya, yang healthy-nya tuh harusnya gimana. Nah kita coba perhatikan 5 aspek ini. Aspek yang pertama adalah aspek sosial. Harusnya ketika kita punya pacar, ya berarti kan teman kita nambah karena teman dia jadi teman kita. Keluarga juga mungkin jadinya nambah karena keluarga dia adalah keluarga kita juga. Tapi yang ini justru kita tuh merasa kok di isolation gitu. Justru kita jadi makin gak bisa ketemu sama teman kita karena dia bilang, lah dari Senin sampai Jumat kan kamu udah ketemu sama teman kamu tuh di kantor. Lah weekend kamu pergi lagi sama keluarga kamu, pergi sama akunya kapan? Terus jadinya akhirnya kamu sering nge-cancel janjian kamu sama teman kamu dan lama-lama teman kamu juga jadi males untuk pergi sama kamu karena kamu sering cancel di mendekati waktunya gitu misalkan. Lalu yang kedua secara fisik. Ya seharusnya kamu mengalami pertumbuhan juga nih secara fisik, jadi punya perilaku fisik yang sehat gitu ya, mungkin bisa ada olahraga bareng atau dia juga bisa mengasihi kamu secara fisik, ada kedekatan fisik yang bertambah. Tapi yang ini malah jangan-jangan kamu mengalami kekerasan secara fisik atau jangan-jangan memang menyerang kondisi fisik kamu, misalkan bilang kamu gendut gitu, atau kemudian saking kamu stresnya kamu jadi sering makan gitu ya malah makin gendut gitu, atau kemudian karena tidurnya subuh terus karena sering berantem teleponan sampai jam 3 subuh, terus besoknya ketika kamu bangun tuh rasanya badan lemes seperti itu, dan itu terjadi terus menerus. Lalu berikutnya secara ekonomi, bukannya makin bisa nabung gitu ya, yuk kita coba yuk belajar yuk investasi apa gitu ya, nih aku ajarin sama kamu nih, aku ngerti nih tentang investasi apa, atau yuk nabung yuk, punya target nih mau bisa nikah di umur berapa, jadi kita mesti nabung berapa. Yang ada kamu jadi gak bisa nabung sama sekali karena dia minta dibeliin HP lah, atau dia minta dibeliin tas bermerek tertentu lah, kamu harus bayarin dia terus lah. Yang ada kamu jadi makin mengecil gitu ya tabungannya. Kemudian berikutnya juga secara spiritual, pertumbuhannya tuh bukan berarti kamu harus benar-benar seagama sama dia, tapi kamu juga bisa melihat bahwa oh iya nih prinsip kebaikan dia seperti itu membuat aku jadi mengenal atau mempelajari juga nih mengenai hal-hal yang baik gitu. Dan yang berikutnya juga secara psikologis, bukan yang membuat kamu jadi makin happy, bahagia, sehat secara mental, yang ada kamu sering stres, tertekan, kamu merasa jauh dengan dirimu sendiri, bahkan kamu rasanya gak mengenali dirimu lagi gitu. Jadi kita coba cek 5 aspek tadi, apakah mengalami pertumbuhan atau tidak, karena hubungan yang healthy seharusnya membuat kamu bisa bertumbuh. Dan kenapa sih kita bisa berada dalam hubungan yang seperti itu? Hati-hati, dari awal jangan-jangan ketika kita memilih pasangan, kita memang memilih pasangan yang memang punya kualitas-kualitas yang tidak baik. Aku sih sukanya bad boy ya Mbak Angel, soalnya kalau misalkan good boy itu gak menarik buat aku. Lah kamu udah tahu emang dia tukang bolos misalkan di kampus gitu, anak geng tertentu gitu misalkan. Iya, kamu tahu gitu dia memang datang dari circle-circle yang seperti itu gitu. Kemudian berikutnya juga jangan-jangan ada distortion. Artinya adalah kalau distortion itu kan artinya ke distort gitu ya, ke stretch misalkan jadi gepeng, jadi peyang gitu ya, jadi tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Jadi kemudian kamu mempersepsikan pasanganmu ini atau calon pasanganmu ini mirip dengan seseorang yang kamu harapkan, padahal mungkin aslinya dia nggak seperti itu gitu. Jadi kamu memaksa untuk memasukkan dia ke persepsi yang familiar untuk kamu gitu. Hati-hati ketika akhirnya kamu juga memilih seseorang yang memang punya kualitas-kualitas yang negatif gitu ya, karena kamu merasa oh ya ada alasan-alasan negatif dalam diriku yang membuat aku layaknya sama orang yang kayak gitu deh kayaknya. Jadi kamu menolak memang aspek-aspek yang positif dan justru kamu merasa ya udah deh memang yang seperti ini gitu, yang memang layak untukku itu ya yang segini aja. Nah, copingnya sendiri gimana nih Mbak Angel? Apa yang kemudian perlu untuk kita lakukan ketika kita berada dalam hubungannya seperti itu? Nah, kita perlu untuk kemudian nomor 1, choose your battle wisely. Artinya kamu coba untuk benar-benar tanyakan sama dirimu sendiri, apakah kamu memang mau fight buat hubungan ini? Karena memang gak ada hubungan yang free of conflict. Kalau yang namanya perdebatan singkat tuh sebenarnya wajar. Tapi kalau misalnya memang sampai itu dilakukan setiap hari, kamu perlu untuk perhatikan juga. Yang kedua, check in with yourself.
kenali diri kamu, perilaku kamu, kepercayaanmu, ketakutanmu, kekhawatiran kamu, ekspektasi kamu. Apakah kamu memang benar-benar bisa bertahan dengan dia kalau dia sama sekali tidak berubah sampai akhir dari hubunganmu nanti. Kemudian kamu coba juga mengecek value-value kamu, value-value mendasar kamu, family, keluarga, attachment. Harusnya seperti apa sih prinsip-prinsip yang ada di dalam diri kamu, value yang memang benar-benar kamu miliki. Jadi nomor satunya tuh justru check in sama diri sendiri, tanyakan sama dirimu sendiri dulu gitu ya. Nah, untuk Calmers, kalau misalkan memang ada hal-hal yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut lagi, tidak perlu ragu untuk berkonsultasi dengan saya di aplikasi Calm. Tinggal masukin aja kode counselornya ANG723. Bila kamu perlu untuk cerita, ketahuilah kami yang ada di Calm akan hadir di sini untuk kamu.